Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 4 SD Islam Al-Farabi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan siap untuk belajar ya. Pada kesempatan pagi ini alhamdulillah Pak Ahmad juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, keberkahan dan ilmunya kepada kita semua. Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Pada kesempatan kali ini Pak Ahmad akan mengajak kalian untuk belajar dan juga mempelajari materi pelajaran tentang pendidikan agama Islam atau PAI ya. Bagi kalian yang sudah memiliki LKS, bisa kalian siapkan dan kalian buka pada halaman 4 ya, halaman 4. Pada halaman 4 itu ada materi tentang surat Al-Falaq. Nah, sudah ketemu? Sudah siap? Baik ya, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini ya, kita membahas surat Al-Falaq ya. Al-Falaq itu artinya waktu subuh ya. Jadi surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat dan tergolong surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah ya, atau diturunkan di kota Makkah. Nah, bersama surat An-Nas, surat Al-Falaq dan An-Nas ya, itu disebut Al-Mu'awwidzatain karena keduanya mengandung ta'widz atau perlindungan ya. Keduanya termasuk surat yang utama dalam Al-Quran yang sering kita baca ya. Kita sudah hafal, sudah sering mendengarnya ya. Nah, selanjutnya keutamaan dan manfaat surat Al-Falaq. Nah, tapi sebelum itu kita akan membaca dulu surat Al-Falaq ya. Perhatikan, Pak Ahmad akan membacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad ya. Baik, Pak Ahmad akan menerjemahkan ya per kata. Tolong kalian simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaqi, kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri, dari kejahatan, ma, apa yang, khalaqa, telah Dia ciptakan, wa min syarri, dan dari kejahatan, ghasiqin, malam yang gelap, iza, apabila, waqoba, telah gelap gulita, wa min syarri, dan dari kejahatan,
an-nafasat, wanita yang meniup-niup, fil unqadi, pada buhul-buhul. Wa min syarri, dan dari kejahatan, hasidin, orang yang dengki, iza, apabila hasada, dia dengki. Ya. Jadi saya ulangi lagi biar kalian paham dan bisa menghafalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaqi, kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri, dari kejahatan, ma, apa yang, khalaqa, telah dia ciptakan, wa min syarri, dan dari kejahatan, ghasiqin, malam yang gelap, iza, apabila, waqoba, telah gelap gulita, wa min syarri, dan dari kejahatan, an-nafasati, wanita yang meniup-niup, fil unqadi, pada buhul-buhul, wa min syarri, dan dari kejahatan, hasidin, orang yang dengki, iza, apabila hasada, dia dengki. Nah, jadi untuk surat Al-Falaq ini keutamaan dan manfaat surat Al-Falaq antara lain: 1. Nabi Muhammad SAW berlindung dari mata jahat jin dan manusia. 2. Kedua surat ini disunahkan dibaca setiap selesai surat wajib, seperti yang termaktub di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di atas dan juga Imam At-Tirmidzi ya. Ini amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwizati dubura kulli shalah. Rasulullah memerintahkan kepadaku agar membaca surat-surat perlindungan setiap kali selesai sholat. Dan pada hadis riwayat At-Tirmidzi dari Uqbah bin Amir ya, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awizatain dubura kulli shalah ya. Rasulullah memerintahkan kepadaku agar membaca al-mu'awizatain, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq, setiap selesai sholat fardu. Nah, ini untuk perlindungan dan penjagaan kita ya. Lanjut ya, keutamaan dan manfaat surat Al-Falaq yang ketiga, disunahkan juga membacanya sebelum dan sesudah tidur untuk perlindungan dari godaan setan ataupun dari gangguan-gangguan semacam sihir dan sebagainya. 4. Nabi Muhammad SAW menganjurkan membacanya pada zikir pagi dan sore hari. Jadi Nabi Muhammad SAW sering membaca surat ini, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dan selamat dari kejahatan. Ya. Nah, surah Al-Falaq ini menceritakan tentang macam-macam kejahatan, yaitu ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila telah gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra ya, guna-guna, ada kejahatan orang yang dengki, hasud. Apabila kita membaca surat Al-Falaq, insyaallah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan. Dengan demikian, surah Al-Falaq ini mengajarkan manusia hanya Allah tempat kita berlindung. Kita hanya memohon pertolongan pada Allah, memohon perlindungan pada Allah dari kejahatan ya. Jadi ada juga ayat di Al-Qur'an ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim ya. Jadi itu juga termasuk ayat perlindungan bagi kita. Nah, jadi untuk surah Al-Falaq ini
sudah kita bahas tentang isinya, artinya. Nah, sekarang hukum bacaan dalam surah Al-Falaq. Ya, ada berapa saja? Ada apa saja? Ya. Yang pertama yaitu qalqalah. Qalqalah itu memantul, ya. Bacaan memantul, ya, ketika diwakafkan atau ketika sukun. Ya, contoh hasada dibaca hasad, al-uqad, khalaq, waqab, al-falaq. Nah, itu adalah bacaan qalqalah. Yang kedua, bacaan panjang 2 harokat, ya, atau 1 alif, namanya mat tabi'i, yaitu pada ma min syarri ma khalaq, dan min syarri ghasiqin idza waqab, padahal gha dan za, dan juga wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, pada fa dan sa. Wa min syarri hasidin idza hasad, pada ha dan za. Kemudian bacaan izhar halqi, ya, izhar halqi, yaitu pada ghasiqin iza, ya, ghasiqin iza, qin i, itu bacaan izhar halqi. Kemudian hasidin iza din i, ada bacaan izhar halqi. Nah, kemudian ada juga bacaan ikhfa haqiqi, yaitu min syarri min sya, bacaan samar, ya, bacaan ikhfa haqiqi karena nun sukun bertemu huruf shin, ya. Jadi kita harus membaca dengan benar sesuai kaidah tajwid, ya. Makhrajnya juga harus benar, ya. Makhraj atau makharijul huruf itu adalah keluarnya, tempat keluarnya huruf ketika kita membaca huruf hijaiyah, ya. Anak-anakku sekalian, saya kira itu yang bisa Pak Man sampaikan karena waktu sangat terbatas untuk pembelajaran daring ini, ya. Tapi Pak Man harap kalian bisa memaksimalkan, ya, dengan lebih membaca secara intensif, lebih mendalami, kemudian juga kalian menghafal arti daripada surah Al-Falaq kata demi kata supaya lebih paham isinya dan mengerti, ya. Itu dari Pak Ahmad. Mohon maaf bila ada khilaf, dan semoga kita semua diberikan ilmu-ilmu yang manfaat, diberikan keberkahan ilmu, ya, dan diberikan kita kesuksesan di segala bidang, ya. Cita-cita kita dikabulkan oleh Allah, dan orang tua kita senantiasa diberikan kesabaran, kesehatan, dan juga rezeki yang melimpah dan barokah. Itu dari Pak Ahmad. Terima kasih atas atensi dan perhatian kalian. Kita akan jumpa di lain waktu, ya, dengan materi yang berbeda atau mungkin dari lanjutan dari materi ini. Itu, mohon maaf bila ada khilaf. Akhiran, ya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat untuk mengerjakan tugas selanjutnya, ya. Dadah.